Anggota DPRD dan seluruh pimpinan OPD yang saya hormati, para wartawan media cetak dan media elektronik, hadirin sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat saya cabut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Gorontalo, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo, yang terhormat pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati, Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten sekda, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi vertikal, ketua lembaga adat, tokoh masyarakat, pimpinan perbankan, pimpinan OPD, para camat serta para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo, para wartawan media cetak dan media elektronik, hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Setelah rapat kita tunda sesuai mekanisme yang diatur dalam tata tertib dewan, maka kita akan kembali melanjutkan kegiatan pembicaraan tingkat 2 terhadap pembahasan RAPBD ini yang sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah yang tentunya dengan tetap memperhatikan dan mentaati mekanisme dan ketentuan baik yang diatur dalam tata tertib dewan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kita berharap semoga setelah kita melakukan penundaan selama beberapa kali akan ada perubahan jumlah anggota yang memungkinkan quorum rapat dapat terpenuhi, sehingga rapat ini dapat segera kita mulai dan pengambilan keputusan untuk persetujuan bersama terhadap Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna ini pun dapat terlaksana. Untuk itu, kami mintakan Sekretariat Dewan untuk mengecek kembali kehadiran anggota Dewan apakah sudah ada perubahan atau masih tetap seperti semula. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, sesuai konfirmasi dari pihak Sekretariat Dewan, sebagaimana catatan daftar hadir dalam rapat paripurna malam ini, jumlah anggota dewan yang hadir masih tetap berjumlah 19 anggota dewan. Sehingga dengan demikian, quorum rapat belum bisa terpenuhi, sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan keputusan. Terhadap kondisi ini, memperhatikan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, serta peraturan... Ketua, mohon maaf. Dibuka dulu. Baru cabut skorsingnya. Baik, saya lanjutkan. Terhadap kondisi ini, memperhatikan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD serta peraturan tata tertib kita menyebutkan bahwa apabila setelah penundaan quorum belum juga terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Untuk itu, terhadap kondisi ini dan memperhatikan ketentuan peraturan tersebut, maka tentunya rapat ini tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Terhadap kondisi ini, kami mintakan masukan dan rekan-rekan anggota DPRD yang terhormat. 1. Rapat tidak dapat dilanjutkan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga mekanismenya yang akan ditempuh seperti apa. Kedua, rapat tetap dilanjutkan walaupun tidak quorum, namun tidak ada pengambilan keputusan dan penyelesaiannya akan diserahkan ke gubernur yang mekanismenya juga seperti apa. 3.
atau tetap kita lanjutkan dengan seluruh agenda acara yang sudah diagendakan dalam badan musyawarah, termasuk pengambilan keputusan, dan akan diserahkan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi sekaligus menyerahkan penyelesaiannya kepada gubernur. Sebab mengingat batas waktu pembahasan Ranperda yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yang dengan demikian tinggal hari ini batas waktu kita. Untuk itu, mungkin ada saran dan masukan dari anggota Dewan yang terhormat, kami persilahkan. Fraksi Partai Amanat Nasional menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Sebelumnya mohon maaf saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Sekda beserta jajaran, serta seluruh OPD yang hadir. Dan tak lupa saya ucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap keempat fraksi kita yang sampai dengan saat ini masih tetap solid berada di sini. Izinkan kami fraksi PAN menyampaikan pendapat kami bahwa kami menyetujui pada poin 3. Tetap kita lanjutkan dengan seluruh agenda acara yang sudah kita agendakan dalam rapat badan musyawarah. Dan akan kita lanjutkan diserahkan ke gubernur untuk dilakukan evaluasi sekaligus menyerahkan penyelesaiannya ke gubernur sebab mengingat batas waktu pembahasan Ranperda yang dipersyaratkan atau sudah ada ketentuannya. Seperti itu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi Partai Amanat Nasional. Hendra Abdul. Kami persilakan Pak Hendra Abdul. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan. Sebelum Ketua fraksi saya menyampaikan pilihan dari Pak Ketua tadi, saya kira kita tak perlu buru-buru Pak Ketua. Kita manfaatkan waktu ini sebagai skorsing yang terakhir, bahwa ada keyakinan dari kami bahwa masih ada teman-teman yang akan bergabung. Karena tadi lepas maghrib, kita mendengar ada komunikasi beberapa partai politik dengan anggota fraksinya dan sepertinya mau datang. Nah, sebagaimana penyampaian kami, kita harus jangan berburuk sangka dulu. Sehingga itu tak elok kiranya ketika kita memiliki wakil bupati yang juga sebagai ketua partai di kabupaten, mungkin ada penjelasan dari beliau yang boleh kita dengar. Sehingga harapan itu insya Allah kita berikan kepada beliau, apa adanya saja sampaikan kepada forum ini dengan tidak menyalahkan atau bermaksud menyalahkan. Tapi penting kita mendengar dari wakil bupati upaya-upaya yang sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan insya Allah sebelum ini kita teruskan, kehadiran teman-teman yang lain bisa kita nantikan. Untuk itu kalau setuju kita berikan kesempatan kepada wakil bupati. Terima kasih Pak Ketua. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam forum paripurna ini tentu usulan dari Bapak Ibu sekalian harus saya teruskan pada beliau, Bapak Wakil Bupati. Karena kita tahu bersama mekanisme untuk memberikan kesempatan pada Bupati dan Wakil Bupati untuk bisa memberikan pendapat, berbicara, itu ada mekanisme tersendiri yang mengaturnya. Tapi kalau beliau bersedia dan disetujui oleh forum paripurna yang terhormat ini, maka saya akan berikan kesempatan pada beliau lewat Bupati Gorontalo untuk bisa memberikan beberapa pendapat terkait ketidakhadiran dari fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar.
Kalau beliau bersedia, tapi kalaupun tidak bersedia, saya sebagai pimpinan rapat tidak bisa memaksakan kepada beliau untuk bisa menyampaikan pendapat. Pimpinan, izin Saripudin Bano, pimpinan. Ya, makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang kami hormati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua, singkatnya seluruh yang hadir yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pimpinan sekedar mengingatkan kita semua bahwa dari awal teman-teman hampir seluruh yang hadir di tempat ini representasi sudah menyampaikan betapa pentingnya APBDP ini kita harus segera tuntaskan. Kita harus segera selesaikan secara bersama-sama. Mohon maaf tidak hendak kami mencari popularitas bentuk apapun di hadapan masyarakat, tidak. Tetapi rakyat menunggu di sana, Pak. Maka mau tidak mau, dari awal teman-teman tadi sudah menyampaikan, kita akan tuntaskan ini. Sangat ironis pimpinan bagi kami bertahan di tempat ini karena memang demi kepentingan daerah ini dan juga demi kepentingan rakyat yang ada di sana. Kami bukan bagian daripada koalisi pun masih tetap berkomitmen, Pak, di tempat ini. Hari ini kami sangat menyayangkan, maka oleh karena itu saya setuju dengan Pak Hendra. Kebetulan ada Pak Wakil Bupati juga yang merupakan bagian daripada pemerintah dan juga ketua partai yang belum sempat hadir di tempat di sini praksinya. Alangkah baiknya diberikan penyampaian, diberikan kesempatan pimpinan untuk memberikan keterangan. Kenapa tidak hadir begitu? Ini sebenarnya pimpinan yang kita inginkan secara bersama-sama. Itu pimpinan dari kami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, forum paripurna yang saya sangat muliakan, bahwa memang mekanisme untuk memberikan ruang pada Bapak Wakil Bupati untuk bisa memberikan pendapat itu lewat mekanisme yang lain. Ketua. Saya sebentar Ketua. Pak Hendra. Saya ingin berdebat sedikit. Kalau Pak Ketua tidak memberikan kesempatan, saya interupsi. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas diterimanya interupsi saya. Saya juga ingin memberikan pendapat bahwa paripurna ini, namanya kita peserta, itu punya hak dan kewajiban yang sama. Baik itu pemerintah daerah maupun anggota DPRD. Kita belum masuk pada tahapan sebagaimana yang sudah kita agendakan, yaitu penyampaian laporan banggar, pengambilan keputusan, dan pendapat dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Kita masih dan agar semua kita ini sejuk, kita semua ini tenang, kita semua ini puas, saya kira tak salah. Kita ini adalah pemerintahan daerah, DPRD dan Bupati, Wakil Bupati. Jadi harus punya tanggung jawab moral kepada forum yang terhormat ini. Ini kita minta Pak Ketua, rapat paripurna ini memintakan, kita hanya ingin mendengar saja sebagai pihak Wakil Bupati terhadap anggota fraksi Partai Golkar yang tidak hadir saat ini. Cuma karena tadi habis maghrib, ada informasi ke kami beberapa orang anggota DPRD ada pertemuan dan ada kemungkinan datang, mungkin kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana kepastiannya, sehingga kalau kepastiannya tidak, kita akan lanjutkan. Tapi kalau kepastiannya datang, kita pending sedikit, jangan buru-buru untuk kebaikan kita bersama. Saya kira itu Pak Ketua dari saya. Terima kasih. Lanjut Pak Ketua, Sahmid Hemu. Silakan Pak Sahmid. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, teman-teman forum rapat paripurna yang saya hormati. Mungkin saya agak sedikit berbeda dari teman-teman. Yang pertama saya melihat kehadiran Pak Wakil Bupati di sini, kapasitas beliau sebagai Wakil Bupati, bukan sebagai ketua partai. Oleh karenanya porsi itu kita berikan kesempatan kepada beliau setelah acara ini. Pada saat momen Pak ada tanggapan balik dari Pak Bupati, acara resminya, kemudian kita beri, kalau beliau berkesempatan untuk memberikan, kalau beliau tidak berkesempatan juga tidak apa-apa, tidak aja. Tapi proses ini kehadiran beliau di sini
bukan dalam rangka memberikan penjelasan terhadap ketidakhadiran fraksi beliau. Kehadiran beliau di sini adalah wakil bupati, wajib hadir bersama bupati. Oleh karena itu tidak perlu kita pertentangkan, tidak perlu kita minta kesempatan keterangan dari beliau. Cukup beliau sampai kalau beliau ingin menyampaikan alasan mungkin setelah paripurna, setelah penyampaian Pak Bupati sebagai menanggapi laporan Badan Anggaran. Kalau diberikan kalau beliau bersedia, kalau beliau tidak bersedia tidak apa-apa. Barangkali itu sekedar pembanding dari saya Pak Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Hendra Abdul. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan. Saya sangat memahami 100% apa yang disampaikan sahabat saya Pak Sahmit Hemu. Saya ini adalah paripurna yang sangat strategis Pak Ketua. Bayangkan kalau mereka akan hadir, itu untuk kita semua. Sehingga itu jalan tengahnya saya berikan saran, kita hanya perlu mendengarkan langsung dari Pak Wakil Bupati, apakah datang atau tidak. Tetapi rapat ini tolong diskorsing dulu biar cuma 1 menit kita akan tanyakan langsung. Jadi kita mintakan pembicaraan di luar rapat paripurna. Dan ini penting sekali. Kalau beliau bilang datang kita tunda. Kalau beliau bilang tidak ya kita lanjutkan. Ya, setuju ya? Oke, skorsing kalau 1 menit. diminta untuk Oke, skorsing, terima kasih. Kalau itu diminta saran untuk saya. skorsing, Saran kita. saya tawarkan dan pasti PDI saya Perjuangan setuju. Pak Ketua ada Kalau masukan. skorsing saya setuju. PDI Perjuangan Pak Ketua. Silakan. Iya. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati, Bapak Wakil Bupati, Pak Ketua, Forum Forkopimda dan seluruh jajaran yang hadir, Pak Sekda bersama seluruh hadirin sekalian. Dalam memasuki pada perdebatan ini Pak Ketua, kita ini sudah mau masuk pada tahapan akhir daripada paripurna. Yang kita tentunya yang diharapkan di sini adalah informasi. Saya justru bersepakat bahwa paripurna ini jangan lagi diskors Pak Ketua. Kami minta lanjut. Sudah dapat dilanjutkan. Untuk dilanjutkan, kemudian Pak Wakil Bupati kehadiran beliau di sini kan sudah jelas. Beliau sebagai pemerintah daerah sama-sama dengan Pak Bupati. Mungkin Pak Ketua hanya tinggal menyampaikan kepada kode saja. Kalau beliau memang tidak perlu, tidak bisa, tidak mau untuk memberikan, tidak memberi masukan, saya kira paripurna ini sudah bisa dapat dilanjutkan. Ya, kami tidak hendak untuk lagi mempertanyakan. Kalau itu mempertanyakan itu lagi, kan sudah. Dan harusnya kita bertanggung jawab bersama-sama itu dari awal pembahasan. Di sanalah pengawalannya. Faktanya sampai malam ini kan belum ada teman-teman kita yang hadir. Oleh karena itu Pak Ketua, tolong bijaksana saja untuk dapat mengambil yang netralisir di dalam forum yang resmi ini. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, Ketua. yang pertama saya ingin sampaikan, fraksi yang tidak hadir di tempat ini lewat paripurna ini ada berapa fraksi? Ada fraksi Partai Golkar, kemudian fraksi PKS, kemudian fraksi Nasdem. Tentu 3 partai ini memiliki pimpinan partai politik. Sehingga kalau saya hari ini memberikan kesempatan pada beliau Bapak Wakil Bupati berbicara atas nama ketua partai, maka pasti harus kita hadirkan juga 2 ketua partai yang lain. Sehingga sangat ironis kemudian beliau hadir hari ini sebagai kapasitas Wakil Bupati, kemudian kita berikan kesempatan untuk konfirmasi terkait partai politik. Pimpinan. Sehingga saya mohon. Bano pimpinan. Ketua. Izin. Amir Abuke Ketua. Ya, silakan Pak Saripudin Bano, setelah itu Pak Amir Abuke. Baik, terima kasih pimpinan. Melanjutkan yang kami sampaikan tadi. Pertama, kenapa kita minta dari beliau? Hanya informasi saja. Karena kenapa? Beliau adalah bagian daripada pemerintah yang sampai saat ini kita junjung secara bersama-sama. Di samping itu melekat sama beliau adalah ketua partai. Kenapa bukan partai lain yang kita permasalahkan? Karena beliau yang lain itu tidak ada di tempat ini. Hari ini beliau adalah wakil bupati juga melekat sebagai ketua partai. Paling tidak kalau seandainya ini tidak terinformasi di kami tadi bahwa teman-teman itu akan bergabung. Nah itulah yang kita respon. Sebentar di paripurna yang ketiga ini akan bergabung. Oke kita respon.
Makanya tinggal itu yang kita mintakan informasi. Kalau seandainya penyampaian bahwa ternyata dari fraksi Golkar tidak bisa bergabung, berarti paripurna kita lanjutkan, hanya itu saja pimpinan. Ya, Pak Silakan Ketua. Pak Amir. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, saya hormati Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran. Yang pertama, justru saya tidak kaget lagi ya ketidakhadiran Golkar hari ini. Ini bukan baru pertama kali. Pernah juga Golkar tidak hadir Pak pada paripurna waktu itu. Jadi buat saya tidak heran lagi dengan ketidakhadiran Golkar pada hari ini. Akan tetapi persoalannya Pak Ketua, Golkar ini beda dengan Nasdem Pak, beda dengan PKS. Golkar ini ketua partai dalam pemerintahan Pak, maka layak hadir anggota DPR-nya. Maka olehnya saya sepakat dengan disampaikan Pak Hendra, bukan nanti dijelaskan panjang lebar, dibisik aja, hadir tidak. Saya pikir Pak Ketua, terima kasih. Baik. Substansi dari permintaan Bapak Ibu sekalian adalah hanya ingin mendengar pernyataan dari beliau, Bapak Wakil Bupati, kapasitasnya adalah Ketua Partai Politik, Ketua DPD 2 Golkar. Maka saya akan mintakan kepada beliau, baik, tapi Pak di luar Ketua. forum ini. Baik Pak Ketua, terima saya kasih. harus skorsing rapat, Pak Ketua, supaya tidak masuk dalam wilayah paripurna ini. Untuk kita meng-cross-check, kan tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kehadiran nanti oleh fraksi Partai Golkar. Nah itu kan yang diminta oleh sahabat-sahabat. Saya punya penawaran, kalau bisa saya akan skorsing. Pak Ketua. Pak Ketua. Ketua, interupsi Ketua. Kalau boleh satu-satu nyalanya. Ya, Ketua. silakan Ibu Neng. Setelah Ibu Neng, Hendra Abdul. Ketua, langsung saja Pak Ketua. Saya rasa dalam hal ini kita melakukan mekanisme paripurna yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Adapun atas permintaan teman-teman fraksi P3 dan Demokrat, nanti akan kita lakukan di ruang yang lain. Jangan dicampur adukan di mekanisme ini. Kalaupun akan diberikan skorsing, saya rasa itu tidak perlu Ketua. Kita meminta keterangan kepada Wakil Bupati nanti sebentar setelah paripurna ini selesai. Kita lakukan dulu Pak. Ini yang pelapor Banggar saya lihat sudah tidak sehat Pak, tidak fit. Jangan sampai beliau akan meninggalkan ruangan ini karena beliau sudah drop. Dari tadi memang beliau sudah mau minta izin pulang sama saya. Jadi pada kesempatan ini saya minta untuk kita selesaikan dulu paripurna malam ini sesuai dengan mekanisme yang ada. Ya, Pak Ketua Hendra Abdul. Terakhir Pak Hendra. Halo, baik Pak Ketua. Setelah saya mencermati perkembangan awal paripurna ini, saya harus clearkan yang pertama, kami tidak setuju dengan Pak Wakil Bupati dan kepada siapa saja. Yang kedua, memang kita sudah memberikan waktu yang cukup lama, 3,5 jam, tapi tidak cuma karena ini informasi dari luar, jadi kami akan abaikan informasi itu. Ya, kita akan abaikan informasi itu. Saya kira itu kalau bisa secara spontan Pak Wakil Bupati sampaikan bahwa hadir, itu akan berterima kasih. Tetapi sepertinya tidak seperti itu. Sehingga itu kami tidak akan memaksakan kehendak ya bahwa beliau akan menyampaikan di forum ini ataupun dalam skorsing nanti. Saya kira bisa dilanjutkan Pak Ketua terhadap rapat paripurna ini. Terima kasih. Saya Silakan, izin Pak terakhir Jasri. Pak Ketua mau bicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua, seluruh teman-teman pimpinan fraksi dan anggota DPRD yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Yang pertama, Pak Ketua, sudah disampaikan sikap kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap ingin melanjutkan rapat paripurna pada hari ini. Tetapi bagi saya Pak Ketua, tidak elok rasanya jika saya tidak memberikan keterangan kenapa saya meminta rapat paripurna pada hari ini harus kita laksanakan. Saya di awal tadi telah menyampaikan tentang betapa pentingnya rapat paripurna ini untuk rakyat. Itu sudah saya sampaikan Pak Ketua. Yang ingin saya sampaikan berikutnya Pak Ketua, berdasarkan dari itu semua,
ini adalah ikhtiar terakhir kita Pak Ketua. Saya Pak Ketua, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kalau ada yang di sini berteman di Facebook dengan saya, hari pada saat paripurna pertama kita laksanakan, saya masih mewakili ayah saya yang sedang sakit untuk akad di adik saya. Malam itu paripurna, karena saya pada saat dilantik mengucapkan sumpah dan janji mengutamakan kepentingan orang lain, orang banyak daripada kepentingan saya pribadi atau golongan saya tinggalkan, dan Pu Ade itu tidak ada yang duduk Pak Ketua. Besoknya masuk pembahasan acara ngunduh mantu di HUIDU Pak Ketua, saya hanya datang 5 menit. Karena kita sedang pembahasan Pak Ketua. Apa yang ingin saya sampaikan Pak Ketua? Soal aturan main, soal terpenuhinya syarat formil, soal terpenuhinya syarat material, soal substansinya kita debatable. Orang di sini akan bilang ini benar, orang di luar akan bilang ini tidak benar. Tetapi sebagai anggota DPRD yang disumpah untuk melaksanakan tugas dan fungsi, ini adalah ikhtiar kita terakhir kepada rakyat. Kita buktikan bahwa syarat-syarat semua ini tidak akan menggugurkan substansi. Karena bagi saya substansi ini Pak Ketua, kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Dan hari ini lebih dari setengah anggota DPRD duduk di sini ikut pembahasan paripurna yang sah ini Pak Ketua. Karena kita ingin berikhtiar. Apapun hasilnya nanti Pak Ketua, itu adalah takdir dan jalan Allah Pak Ketua. Tetapi ikhtiar harus tetap kita lanjutkan, ikhtiar harus tetap kita laksanakan. Hari ini bertepatan dengan batas akhir, kita laksanakan Pak Ketua. Karena kalau kita hanya berdebat soal mekanisme, kita hanya berdebat soal quorum, kita berdebat apakah ini layak dan tidak layak, sampai kapan? Sampai kapan ini mau habis? Meskipun pada hari ini misalnya tadi orang berdebat soal apakah yang lain hadir atau tidak hadir, menurut saya itu hak mereka. Silahkan, silahkan, itu hak mereka. Tetapi kalau saya yang mau ditanyakan Pak Ketua, dengan segala apa yang saya tahu, saya ingin mengucapkan terima kasih sama Ibu Ningsi. Anaknya terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah sakit. Dia harus tinggalkan tugasnya sebagai seorang ibu menjaga anaknya untuk ikut pembahasan paripurna ini Pak Ketua. Saya tahu semua yang hadir di sini mengorbankan semua kepentingan pribadi mereka, mengorbankan semua kepentingan golongan mereka untuk kita mengesahkan ini APBD. Maka tidak ada alasan satupun hari ini atas nama rakyat dan atas nama tugas dan tanggung jawab kita, kita lanjutkan ini paripurna apapun yang terjadi, apapun hasilnya, karena ini adalah ikhtiar kita selama ini. Setuju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak Ketua agak sedikit terbawa emosi, maka pada saat ini saya meminta tidak lagi kita yang interupsi. Kita lanjutkan dengan laporan pelapor badan anggaran terhadap materi yang sudah kita bahas. Demikian pandangan saya sebagai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Saya Jayus Dirifai, mohon maaf apabila ada hal kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat sudah melihat, rakyat berdebat, diskusi di mana-mana. DPRD jangan termakan dengan isu yang ada di luar. Kita jalan terus, sesuaikan mekanisme, insya Allah apa yang kita lakukan semata-mata untuk rakyat Kabupaten Gorontalo. Saya minta persetujuan. Yang pertama, rapat tidak dilanjutkan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sudah, Pak sehingga Ketua, mekanisme poin saya ketiga. Tidak perlu lagi Pak Ketua sampaikan. Tadi masing-masing ketua fraksi sudah menyampaikan sarannya. Yang tadi bicara baru 2 fraksi. Tidak, Pak Ketua. Interupsi Ketua. Baik. Saya interupsi. Pertama kan yang kita perdebatkan hanya masalah karena ada ruang, ada yang minta. Hanya P3 dengan Demokrat. Maka oleh karena itu, poin ketiga itu sudah menjadi kesepakatan kita semua pimpinan. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Poin ketiga silahkan kita lanjutkan tahapan yang sudah jalan selama ini, yang kita sudah lakukan. Itu pimpinan. Jadi tidak perlu dibuang lagi pimpinan. Iya Pak Ketua.
PDI Perjuangan level apa? Karena saya lihat Pak Ketua juga terbebani karena memang kami belum menyampaikan pendapat. Saya tadi memberikan kesempatan seluruh fraksi. Untuk PDI Perjuangan Pak Ketua, saya langsung saja. Untuk fraksi PDI Perjuangan, pada intinya demi kepentingan rakyat, paripurna yang sementara jalan ini kita akan lanjutkan pada sampai pada tahap pengambilan keputusan. Apapun hasilnya kita serahkan kepada pemerintah provinsi untuk menilai hasil daripada paripurna malam ini. Karena sesungguhnya ini adalah masyarakat sudah menunggu hasil yang akan kita bahas malam ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah kita setuju dilanjutkan? Setuju. Terima kasih. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, untuk itu dengan memohon petunjuk bimbingan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kita langsung saja dengan beberapa agenda yang perlu kita jalani, diantaranya penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap dalam pembicaraan tingkat 1. Untuk itu kami mengundang pelapor Badan Anggaran, anggota Dewan yang terhormat, Bapak Dr. Andus Ali DJ Pelapa. Kepada pelapor Badan Anggaran kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan hasil penelitian akhir Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022. Limboto, Jumat 30 September 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Bupati Gorontalo, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Gorontalo, yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Gorontalo, rekan-rekan anggota Dewan, pimpinan perguruan tinggi, Bapak Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati, para asisten Setda, pimpinan organisasi pemerintah daerah, para camat se-Kabupaten Gorontalo, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, rekan-rekan insan pers, hadirin sidang dewan yang sangat saya muliakan. Sebagai insan yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, patutlah kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, baik jasmani dan rohani yang memungkinkan bagi kita dalam melaksanakan amalan dan aktivitas tugas yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam mengemban amanah rakyat yang dipercayakan kepada kita sekalian, baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta di berbagai lembaga lainnya. Di Jumat malam yang insya Allah penuh mubarakah ini, kita bersama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pelaksanaan salah satu agenda lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo, berupa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022 yang telah memasuki tahap pembicaraan tingkat 2 dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan bersama lembaga DPRD dan pemerintah daerah dalam menyetujui penetapan Ranperda ini menjadi peraturan daerah yang diawali dengan salah satu agenda
acara berupa penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran dalam proses pembicaraan tahap 1 yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kita bersama dalam menyetujui ranperda ini. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, tidak bisa dipungkiri bahwa proses pembahasan perubahan ranperda RAPBD tahun 2022 ini tidak berjalan mulus seperti di tahun-tahun kemarin. Sebab sejak pembahasan awal dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 1, kita ketahui bersama diwarnai dengan interupsi dan perdebatan alot yang bahkan sampai berujung pada sikap walkout oleh beberapa fraksi yang mempermasalahkan beberapa hal, terutama mekanisme pengagendaan perubahan waktu yang kalau dicermati tidak begitu substansial. Sebab sudah ada komunikasi awal dan sudah disepakati bahkan tidak lagi mengikuti proses pembahasan di tingkat badan anggaran, di mana dalam pembahasan badan anggaran dari jumlah 7 fraksi yang ada di lembaga DPRD, terdapat 3 fraksi yang anggotanya dalam badan anggaran tidak turut hadir dan melakukan pembahasan perubahan APBD ini. Namun masih terdapat 4 fraksi yang jumlah anggotanya mayoritas masih tetap konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama dalam membahas dokumen ranperda perubahan APBD ini. Bersama tim anggaran pemerintah daerah dan OPD yang dilaksanakan secara maraton dari pagi sampai malam hari selama 3 hari berturut-turut sampai pembahasan akhir badan anggaran hari Kamis 29 September pukul 16.00 WITA yang mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi dalam badan anggaran terhadap hasil dan finalisasi pembahasan yang telah dilaksanakan bersama. Dari hasil pembahasan akhir ini, seluruh fraksi yang hadir dalam proses pembahasan, yakni fraksi P3, fraksi PAN, fraksi Demokrat, dan fraksi kami sendiri, fraksi PDI Perjuangan, menyatakan sikap menyetujui hasil pembahasan bersama terhadap perubahan APBD ini dan menganggap perubahan APBD ini perlu untuk dilakukan dalam rangka menyahuti berbagai kebutuhan yang mendesak yang merupakan harapan masyarakat di daerah ini. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan hasil finalisasi pembahasan dan penelitian akhir yang telah dilakukan bersama Banggar dan TAPD sebagai berikut. 1. Terhadap hal-hal yang mendasar dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang mendasar dapat dilakukan perubahan di antaranya. 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, dan antar jenis belanja. 3. Keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. 4. Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Dari ketentuan tersebut, jika kita memperhatikan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2022 yang kita telah sepakati sebelumnya yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RAPBD perubahan tahun 2022 ini, bahwa alasan utama dan mendasar dilakukannya perubahan APBD tahun 2022 ini, 1. Terkait dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran tahun 2022 yang disebabkan oleh adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan dari yang telah ditetapkan dalam APBD induk. 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja. 3. Adanya silpa tahun sebelumnya yang dapat digunakan dalam tahun berjalan hasil audit BPK. 4. Percepatan penuntasan target RPJMD tahun 2021-2026 yang tahun ini menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD tersebut. 5. Adanya perubahan kebijakan fiskal pemerintah akibat kenaikan pandemi. Kami ulangi, 5. Adanya perubahan kebijakan fiskal pemerintah akibat penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, maka perwujudan RAPBD perubahan tahun anggaran 2022 ini telah sesuai dengan kondisi yang ada. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, memang perubahan APBD ini sifatnya optimal. Saya ulangi, memang perubahan APBD ini sifatnya opsional, bisa dilakukan, bisa juga tidak. Namun jika mencermati hal-hal yang mendasari dilakukan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sebagaimana disampaikan di atas, maka perubahan APBD ini tentunya sangat perlu untuk dilakukan. 2. Terhadap penyesuaian serta perubahan RAPBD perubahan Kabupaten Gorontalo tahun 2022 ini, pelaksanaannya tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta tetap memperhatikan berbagai kebijakan sesuai kondisi kebutuhan prioritas yang sebelumnya telah kita bahas dan sepakati dalam perubahan kebijakan umum dan perubahan prioritas plafon anggaran perubahan APBD 2022 yang nota kesepakatannya sudah ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD. Demikian pula konsistensi kesesuaiannya di mana rancangan Perda tentang perubahan APBD ini sudah sesuai agenda ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum termasuk kesesuaian dengan perubahan RKPD, perubahan kebijakan umum anggaran, dan perubahan PPAS dan RPJMD. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Ketua, Sidang Dewan yang terhormat, sambil memperhatikan semua pendapat dan tanggapan yang berkembang dalam proses pembicaraan tingkat 1, serta berbagai masukan dan pendapat akhir praksi dalam proses pembicaraan dan pengkajian bersama antara Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah serta OPD, termasuk kesesuaian dan kelengkapan dokumen Ranperda perubahan APBD tahun 2022 yang diajukan ini disepakati sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat nota keuangan tentang perubahan RAPBD Kabupaten Gorontalo tahun 2022 beserta lampirannya yang telah disampaikan oleh Bupati Gorontalo dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 hari Senin 26 September 2022 telah memenuhi persyaratan teknis penyusunannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penyusunan APBD. 2. Bahwa RAPBD tahun 2022 telah disusun berdasarkan kebijakan umum perubahan APBD 2022 dan prioritas plafon anggaran perubahan APBD 2022 yang telah disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai arahan operasional penyusunannya. 3. Telah mengakomodir kebutuhan mendesak dan perlu disesuaikan dan dianggarkan yang sudah disepakati bersama dalam pembahasan Banggar dan TAPD pada setiap pos pendapatan dan belanja. 4. Dengan mengakomodir kebutuhan yang mendesak dan perlu disesuaikan dan dianggarkan, inilah maka telah dilakukan penyesuaian program kegiatan antara organisasi perangkat daerah yang menyebabkan perubahan pagu anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah serta perubahan dan perpindahan anggaran program kegiatan antar organisasi perangkat daerah.
Berbagai kebutuhan tersebut diantaranya bantuan sosial masyarakat serta program dan kegiatan untuk pemberian dan penciptaan lapangan kerja baru. Di antaranya abang bentor, pedagang kaki lima, termasuk infrastruktur perkantoran, hak-hak tenaga guru dan medis yang belum terbayarkan, dan sebagai kebutuhan mendesak lainnya. 5. Dari hasil pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2022, maka struktur APBD Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut. Pendapatan daerah yang semula ditargetkan 1.354.283.702 rupiah. Pada perubahan ini menjadi 1.366.623.692.093 rupiah, mengalami penurunan sebesar 19.030.691.809 rupiah atau 1%. Dengan sumber rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah 1.173.206.978.477 rupiah yang merupakan akumulasi dari pajak daerah 67.057.136.21.131 rupiah, retribusi daerah 9.878.000.000, kami ulangi, retribusi daerah 9.878.274 rupiah. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan 3.062.802.530 rupiah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 104.006.886.542 rupiah. 2. Dana transfer. Dana transfer 1.180.476.332.898 rupiah yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat 1.113.861.680.000. Kemudian pendapatan transfer antar daerah 68.447.923.260. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 12.941.670.718 berasal dari pendapatan hibah dan pemerintah pusat 12.941.570.718 rupiah. Penurunan pendapatan daerah ini terjabarkan pada pendapatan asli daerah yang ditargetkan 190.413.109.724 mengalami penurunan sebesar 9% atau 17.207.321.247 rupiah. Demikian pula untuk dana transfer yang ditargetkan sebesar 1.182.603.260 rupiah mengalami penurunan sebesar 1.823.270.362 rupiah. Terhadap pos-pos lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya. Penurunan dan peningkatan pendapatan pada beberapa pos pendapatan ini tentu sangat mempengaruhi struktur pendapatan dalam perubahan APBD yang akumulasinya mengalami penurunan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, belanja daerah. B. Belanja daerah. Untuk belanja daerah tahun 2022 semula
dianggarkan 1.882.283.702 rupiah. Pada perubahan ini menjadi 1.362.766.467 rupiah atau naik sebesar 196.481.765 rupiah atau 13%. Dengan rincian struktur belanja ini telah digunakan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang semuanya terakumulasi. Kenaikan pos belanja ini terjabarkan pada total belanja modal sebesar 168.491.091.816 rupiah yang didominasi oleh belanja modal, jalan jaringan irigasi dan yang didominasi oleh belanja modal, jalan dan jaringan serta irigasi, belanja modal gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin. Sementara belanja modal yang untuk aset tetap lainnya dan aset lainnya mengalami penurunan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dengan melihat perbandingan angka pendapatan daerah senilai 1.366.623.692.093 rupiah dengan angka belanja daerah senilai 1.300.386.487 rupiah, maka dengan demikian RAPBD P tahun 2022 ini terdapat selisih kurang atau defisit anggaran bagian C, pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah yang semula ditargetkan 130 miliar 228 juta menjadi 360 miliar 191 juta 253.079 rupiah atau naik sebesar 219 miliar 963 juta 263.079 rupiah atau sebesar 169%. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar 106 miliar 911 juta 960.012 rupiah serta penerimaan pinjaman daerah yang semula dianggarkan 130 miliar 228 juta mengalami perubahan menjadi sebesar 244 miliar 279 juta 293.067 rupiah atau naik sebesar 114 miliar 51 juta 293.067 rupiah. Terhadap pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 16 miliar 462 juta 179.706 rupiah mengalami peningkatan sebesar 4 miliar 462 juta 179.705 dari yang dianggarkan sebelumnya sebesar 12 miliar. Dengan demikian jumlah pembiayaan neto sebesar 333 miliar 729 juta 73.374 rupiah sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi 0. Dengan demikian APBD Perubahan Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022 berada pada posisi
berimbang. Bapak Ketua, para Wakil Ketua, hadirin sidang Dewan yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menekankan kembali hal-hal yang berkembang berupa saran dan masukan dari anggota dan praksi dalam proses pembahasan Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah dan OPD terhadap pelaksanaan program kegiatan, baik pelaksanaan dan pengawasan, maka diharapkan menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD ini di lapangan. Demikian pula proses perencanaan dan penganggaran setiap program dan kegiatan pembangunan ke depan. Ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, dalam mengakhiri penyampaian laporan hasil penelitian akhir Badan Anggaran ini kepada seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo, atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Gorontalo, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat harapan rakyat yang belum terpenuhi, sebab pada prinsipnya anggaran yang diimplementasikan dalam bentuk belanja pembangunan mengandung asas kesinambungan dan pemerataan yang bisa dimaknai bahwa apa yang belum terakomodir pada tahun ini insya Allah bisa terakomodir pada tahun-tahun mendatang. Kalimat ini sengaja selalu kami sampaikan di setiap akhir laporan Banggar, dalam setiap pembahasan baik APBD maupun perubahan APBD, agar menjadi pengingat bagi kita bahwa masih banyak harapan kebutuhan rakyat yang harus dan terus kita perjuangkan ke depan, sehingga diharapkan kepada pemerintah daerah terhadap hal-hal yang belum terakomodir ini dapat menjadi skala prioritas untuk dilakukan pengkajian dan dibahas bersama dari proses perencanaan awal tahapan penyusunan APBD berikut ini. Sebelum mengakhiri penyampaian laporan Badan Anggaran ini, perkenankanlah saya selaku pelapor Badan Anggaran dalam kondisi yang tidak terlalu bagus di malam yang berbahagia ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kita sekalian yang hadir malam ini, yang telah meluangkan waktu untuk sama-sama demi kepentingan daripada APBD perubahan yang sudah sangat ditunggu oleh rakyat Kabupaten Gorontalo. Lewat kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 4 fraksi yang telah membahas perubahan APBD pada 2022 ini. Demikian juga ucapan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini belum bergabung dengan kita semua. Semoga seluruh pengorbanan yang kita telah berikan selama pembahasan insya Allah beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami 3 fraksi PDI Perjuangan, fraksi PAN dan fraksi Demokrat, kami menyadari bahwa kami bukanlah pengusung Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, tapi demi rakyat Kabupaten Gorontalo kami telah berjuang untuk bisa membahas ini demi kepentingan kita semua. Tidak ada maksud lain untuk mencari popularitas dalam pembahasan untuk melanjutkan APBD ini. Sesungguhnya yang kami laksanakan adalah demi rakyat Kabupaten Gorontalo yang menunggu hasil daripada pembahasan malam ini. Saya kira inilah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelapor Badan Anggaran Dr. Andus Ali Polapa.
Terima kasih kami sampaikan kepada pelapor Badan Anggaran, anggota Dewan yang terhormat Saudara Dr. Andus Ali Polapa, yang telah menyampaikan hasil kerja Badan Anggaran. Dari hasil pembahasan Badan Anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa 4 fraksi yang ada dalam keanggotaan Badan Anggaran telah menyetujui hasil pembahasan antar Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dan 3 fraksi lainnya tidak menyampaikan pendapat akhirnya dalam pembahasan akhir Banggar dan TAPD pada tahapan pembicaraan tingkat 1. Sebab dari pembicaraan awal sampai dengan akhir tidak turut serta dalam pembahasan, bahkan sudah menyatakan keluar dari saat paripurna tingkat 1 kemarin. Dan terhadap hasil pembahasan tersebut perlu kami mintakan persetujuan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam forum rapat paripurna ini. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Terima kasih. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kita akan beranjak pada mekanisme berikut, yaitu penyampaian pendapat kepala daerah. Pada Bapak Bupati Gorontalo, kami persilahkan. Ini kompor ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pada kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, Pak Wakil Bupati, Forum Pimpinan Daerah, alhamdulillah hadir sekarang. Sampai malam hari ini, yang mewakili Pak Kejaksaan, mewakili Kementerian Agama, dan juga Pak Kepala Cabang BSG, Pak Sekda, dan seluruh jajaran pimpinan OPD, para camat, lurah, tenaga ahli, tenaga staf khusus, dan juga kepada wartawan. Tepuk tangan dulu wartawan, saya lihat rame terus. Menarik bagi wartawan ini. Kegiatan kita hari ini. Pertama-tama tentunya marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini sudah beberapa kali ditunda dan puncak klimaksnya tadi sudah disepakati bersama adanya penerimaan Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2022 Kabupaten Gorontalo. Hadirin yang saya hormati, tentunya yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang terhormat. Kurang lebih 3 hari berturut-turut, bahkan saya dengar sampai malam hari jam 1 pembahasan APBD ini dilakukan dengan baik. Tepuk tangan dulu sekali lagi pada teman-teman sekalian. Tentunya ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme dan tata tertib ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Dan bahkan tadi sudah disampaikan oleh pelapor, Pak Ali Polapa, banyak memperoleh masukan secara konstruktif terkait dengan mana yang prioritas, mana yang harus kita lakukan dan sebagainya. Dan ini saya kira ini semuanya berdasarkan data yang ada sesuai dengan KUHPPS yang telah kita sepakati bersama. Kita memang eksekutif dan legislatif dengan teguh punya perspektif yang sama bahwa apa yang kita lakukan selama 3 hari ini dalam rangka kemaslahatan rakyat Kabupaten Gorontalo. Apalagi kita tahu bersama banyak problem yang kita hadapi. COVID-19 belum tuntas, bencana alam terjadi, kemudian juga BBM naik, inflasi juga terjadi, maka ini membutuhkan
intervensi dari kita sekalian, baik dari pemerintah maupun dari DPRD sesuai dengan apa yang telah kita bahas bersama. Karena itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada ASN, Pak Sekda, dan seluruh pimpinan OPD yang begitu teguh, begitu konsentrasi, tidak terpengaruh dengan dinamika yang berkembang di daerah ini. Inilah profesionalisme kita untuk mendorong pembangunan di daerah ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada 1, 2, 3 orang yang memang saya sementara mengamati juga. Kalau ada ya kita ini sama-sama membangun daerah. Jadi jangan sampai tidak satu komando di Kabupaten Gorontalo ini. Bapak sekalian, sekali lagi saya mengapresiasi sampai terutama 3 fraksi ya. PDIP, PAN, dan Demokrat yang bukan koalisi NDH, tapi luar biasa dukungan mereka kepada kita sekalian. Semua ini sekali lagi untuk rakyat Kabupaten Gorontalo. Apalagi saya dengan Pak Wabub ini diberi kepercayaan oleh rakyat sampai dengan 2024 akhir. Sehingga apa yang kita lakukan sekali lagi adalah hak dari kita sekalian, kewajiban kita sekalian untuk melaksanakan APBD perubahan ini. Bapak sekalian yang saya hormati, memang di dalam pembahasan sangat banyak yang diharapkan oleh masyarakat. Contoh konkret, masalah beasiswa, masalah hibah, masalah tenaga kontrak, pesangon yang telah kita janjikan, BPJS, termasuk juga inflasi yang kurang lebih 2% yang harus kita berikan. Maka kalau ini kita tidak bahas, maka ini menjadi nasib rakyat Kabupaten Gorontalo. Karena itu saya apresiasi sekali lagi kepada anggota Dewan terhormat, apalagi Pak Ali Pelapa sudah hampir sakit tadi. Saya terima kasih dan terus terang saya terharu. Ibu Neng juga tadi anaknya sakit. Begitu pula Pak Jayusdi mengatakan ada pesta dan sebagainya. Tapi demi rakyat Kabupaten Gorontalo, alhamdulillah kita tetap bertahan dan melaksanakan kegiatan ini. Kami ingin sampaikan juga, walaupun dalam dinamika politik yang ada di daerah ini, alhamdulillah selama 1 bulan terakhir kami mendapatkan penghargaan, apresiasi dari pemerintah pusat. Salah satunya 12 kali berturut-turut WTP. Kemudian yang kedua, tadi baru saya menerima juga Bunda PAUD terbaik di Indonesia. Mohon maaf tadi kurang lebih 5 menit saya terlambat. Dan yang ketiga, ini tanggal 6 akan menerima lagi penghargaan dari Menpan RB terkait dengan terbaik, sangat baik mutasi di pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bapak yang saya hormati, karena itu mohon kiranya juga melalui Pak Wakil Bupati, karena beliau juga sebagai ketua partai, kiranya ke depan ini jangan terulang lagi hal-hal yang terjadi di sini. Kita berharap bisa berbeda, dan saya berharap banyak kepada anggota Dewan terhormat juga, pisahkan satu-satu masalah. Ada masalah kepentingan umum, tentunya kita harus bersama-sama. Ada kepentingan golongan, kita lakukan sendiri-sendiri. Jadi jangan disatukan semua masalah, sehingga satu-satu diselesaikan dengan baik. Karena itu mudah-mudahan ini ke depan kami terus berjuang. Kalau ditanya Pak, saya tidak mau berpisah Pak. Karena jangan sampai image saya ini tidak mau wakil bupati. Karena sudah pernah wakil bupati saya tidak ada lagi. Nah ke depan mohon kiranya Pak Wabub sebagai ketua partai tetap kita bersatu demi rakyat Kabupaten Gorontalo. Terakhir, tentunya perjuangan yang kita bisa lakukan terus, segera kita akan menyampaikan kepada Pak Gubernur, dan saya yakin dan percaya insya Allah Pak Gubernur akan menerima dengan baik,
karena di tingkat provinsi juga terjadi seperti ini, sehingga sudah ada jurisprudensi, dan saya yakin dan percaya Bapak Gubernur demi kepentingan rakyat Kabupaten Gorontalo, insya Allah beliau segera menyelesaikan ini. Yang berikut juga tentunya semuanya ini usaha bagi kita sekalian. Kalau seandainya gagal, ya silakan rakyat menilai siapa yang menggagalkan APBD perubahan ini. Berikut Bapak sekalian, tahun depan APBD 2023 segera kita bahas lagi. Nah, saya mohon kiranya semangat yang terjadi hari ini segera kita lakukan lagi antara pemerintah dengan DPRD terkait dengan pembahasan APBD 2023. Saya ingin ingatkan, alhamdulillah semalam ya Pak Sekda, anggaran kita, DAU kita ketambahan 49 ketambahan 45 miliar. Jadi saya kira insya Allah ini bagian yang akan dibahas oleh kita sekalian demi sekali lagi rakyat Kabupaten Gorontalo. Terakhir, saya berharap banyak apapun yang kita buat hari ini, tentunya mohon kiranya pengawasan kita sekalian, pengawasan legislatif, termasuk Bapak Wakil Bupati, pengawasan terhadap program-program yang ada, proyek-proyek yang ada, sehingga bisa dijalankan dengan baik. Saya kira ini saja yang sampaikan. Terima kasih kepada Forkopimda atas kehadirannya sampai dengan tengah malam begini, dan sekali lagi kepada anggota yang terhormat, kepada Sekda dan seluruh jajarannya, saya menyampaikan terima kasih atas kerja-kerja kita semua ini, tentunya sekali lagi demi rakyat Kabupaten Gorontalo. Saya kira ini saya yang sampaikan, terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf bila selama pembahasan APBD ini terjadi dinamika, dan itu seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Jayusdi, kalaupun ada perbedaan, itu adalah rahmat demi mengarah ke yang lebih baik, dan insya Allah pembahasan yang sekarang ini betul-betul sesuai dengan peraturan perundangan dan harapan kita sekalian. Saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat karena mungkin saja ada hal-hal menjadi harapan bagi rakyat yang belum terpenuhi. Insya Allah 2023 tadi sudah sampaikan, mudah-mudahan bisa dilayani secara baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Gorontalo yang telah menyampaikan pendapat akhirnya. Dari penyampaian pendapat akhir Bupati dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi, menyetujui hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah atas hasil pembahasan dan perda perubahan APBD tersebut. Selanjutnya, terhadap persetujuan anggota Dewan yang terhormat serta Bupati Gorontalo ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan Dewan tentang persetujuan bersama dan perda perubahan APBD tahun anggaran 2022 serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Gorontalo dan pimpinan DPRD. Dan untuk penetapan keputusan Dewan, maka untuk autentiknya kami persilakan Saudara Sekwan untuk membacakan draft naskah keputusan DPRD tersebut kepada Sekretaris DPRD Dr. Yahya Pedunggo SPD MPD. Kami persilakan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tentang persetujuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, Surat Bupati Gorontalo nomor 900 garing BKAD garing 1163 garing 2022 tanggal 19 September 2022 perihal rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran beserta lampirannya. 2. Laporan hasil penelitian akhir Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo tanggal 30 September 2022. 3. Penyampaian pendapat akhir Bupati Gorontalo terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo tanggal 30 September 2022. 4. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo tanggal 30 September 2022 memutuskan menetapkan pertama, persetujuan bersama pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Gorontalo tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Kedua, rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah perlu beroleh evaluasi Gubernur Gorontalo dan penyelesaian terhadap proses pembahasan dan penetapan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022 diserahkan ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, apabila hasil evaluasi Gubernur Gorontalo menyatakan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2022 perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, maka akan dilaksanakan pembahasan dan penyempurnaan kembali sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Limboto pada tanggal 30 September 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, Ketua SAM TAC ST MSI akan ditandatangani. Terima kasih. Kami sampaikan pada Saudara Sekwan yang telah membacakan draft surat keputusan Dewan tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap Ranperda tersebut. Untuk itu, sekali lagi kami tanyakan melalui forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Terima kasih. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan masuki mekanisme berikut, yaitu penandatanganan surat keputusan Dewan dan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD. Untuk itu, kepada Bupati Gorontalo bersama Ketua DPRD dipersilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikian telah kita ikuti penandatanganan surat keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022. Selanjutnya dalam rapat evaluasi terhadap Ranperda tersebut, dalam rangka evaluasi terhadap Ranperda diharapkan kiranya Ranperda ini dapat segera ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada gubernur beserta dokumen pendukung sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping permohonan evaluasi tadi, kita juga akan menyampaikan dan menyerahkan kondisi yang ada ini sekaligus penyelesaiannya kepada gubernur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengkonsultasikan bagaimana nanti proses penyelesaiannya. Dan ini akan disampaikan melalui surat resmi ke gubernur melalui bupati, dan administrasi proses yang telah kita laksanakan akan kita lampirkan baik risalah rapat, berita acara rapat, beserta dokumen hasil pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaiannya. Untuk itu, diharapkan pihak Sekretariat Dewan melalui Sekwan untuk menyiapkan surat DPRD serta semua dokumen administrasi yang perlu dilampirkan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian agenda pembicaraan tingkat 2 ini, pembahasan dan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini telah selesai. Untuk itu atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam pada Bapak Bupati Gorontalo dan Bapak Wakil Bupati Gorontalo yang hadir dan berkenan mengikuti jalannya rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 hari ini. Demikian pula kepada forum koordinasi pimpinan daerah yang dari tadi sore sampai pada malam ini tetap setia hadir dalam forum rapat paripurna Dewan malam ini. Jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, LSM, wartawan media cetak, media elektronik, serta semua pihak yang telah hadir dalam rapat paripurna maupun proses pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 tersebut. Saya perlu umumkan pada seluruh rapat paripurna Dewan pada malam ini, beberapa saat yang lalu, saya Ketua DPRD telah menerima surat masuk dari Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo atas susunan pergantian praksi atau pembubaran praksi Demokrat dan Hanura yang telah disampaikan beberapa saat yang lalu kepada pimpinan DPRD. Untuk itu, kepada saudara Sekretaris Dewan, saya persilakan untuk membacakan surat masuk tersebut. Pimpinan, ini sekedar berurusan. Bukan fraksi ya. Kita bukan dalam rangka menyampaikan struktur praksi. Akan tetapi kita mengeluarkan anggota Hanura dari praksi Demokrat. Terima kasih. Baik. Pimpinan, ada pelurusan bahasa pimpinan. Baik. Dari kami, mohon izin. Kami Demokrat tidak pernah mau bubar. Kami praksi utuh. Ya. Yang kami keluarkan adalah Hanura dari Demokrat. Ya. Itu perlu kami sampaikan. Terima kasih pimpinan. Baik. Pembubaran yang saya maksud adalah Hanura keluar dari praksi Demokrat. Karena Demokrat adalah praksi utuh. Saya persilakan Pak Sekwan untuk membacakan. Ketua, dikeluarkan ketua. Dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo. Nomor 008 garing PD garing datar Kabupaten Gorontalo garing angka Romawi 9 garing 2022. Perihal pemberitahuan kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo di Limboto. Dengan hormat, berdasarkan hasil rapat Pinhar terbatas DPC Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo tertanggal 24 September 2022
tentang koordinasi kegiatan fraksi, maka DPC Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo dengan ini mengeluarkan Partai Hanura dari keanggotaan dalam fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gorontalo dan meminta kepada pimpinan Dewan untuk dapat segera ditindaklanjuti. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Limboto 30 September 2022, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gorontalo. Ketua Dr. Arifin Jakani SE SAG MM sudah ditandatangani. Sekretaris Nasir Sance Potale sudah ditandatangani. Saya mau interupsi boleh Ketua? Ya, terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Forkopimda. Ya, terhadap surat masuk Partai Demokrat, maka tentu ada mekanisme yang harus kita tindak lanjuti Pak Ketua. Oleh karena itu, melalui sidang paripurna yang terhormat ini, saya ingin meminta kepada Ketua untuk segera mengagendakan rapat badan musyawarah untuk menetapkan perubahan fraksi yang akan berimplikasi kepada perubahan alat kelengkapan Dewan. Dan saya ingin ingatkan, dalam ketentuan peraturan daerah nomor 1 tentang tata tertib DPRD tahun 2019, kalau bicara quorum untuk paripurna di luar peraturan daerah itu hanya membutuhkan quorum setengah tambah 1 Pak Ketua. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini sekali lagi saya ingin minta Pak Ketua secepatnya, karena dalam ketentuan tata tertib beserta Undang-Undang MD3 tidak boleh ada anggota DPRD yang tidak tergabung dalam fraksi. Karena secara otomatis yang tidak tergabung dalam fraksi itu tidak memiliki keterwakilan di alat kelengkapan manapun. Karena yang berhak mengajukan anggota DPRD masuk dalam alat kelengkapan adalah fraksi tempat dia bernaung. Agar tidak terjadi ketidakseimbangan, maka saya meminta kepada Pak Ketua DPRD mulai kesempatan ini hari Senin untuk diadakan rapat badan musyawarah menindaklanjuti hasil dari surat dari Partai Demokrat. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjadwalan rapat-rapat paripurna itu dalam 2 hal. Yang pertama badan musyawarah, kemudian forum paripurna. Sehingga kalau disetujui oleh seluruh anggota DPRD untuk kita menjadwalkan menindaklanjuti surat dari Partai Demokrat sekaligus terkait perubahan struktur alat kelengkapan DPRD di DPRD Kabupaten Gorontalo, jika disetujui kita akan agendakan pada pukul 9.00 hari Senin. Apakah disetujui? Silakan. Ya, Hendra Abdul. Sami temu. Baik, terima kasih. Saya belum persilakan, yang mana ini? Ya. Ya, silakan Pak Hendra. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan teman-teman anggota DPRD serta forum paripurna yang terhormat. Yang pertama Pak Ketua, paripurna ini itu saya usul sesuai dengan mekanisme, itu hanya memberikan keputusan terhadap tanggal waktu rapat Banmus. Jadi belum langsung pelaksanaan agenda. Ya Pak Ketua. Jadi tetap kita melalui mekanisme rapat badan musyawarah. Cuma paripurna ini kita memerintahkan untuk tanggalnya kita putuskan di paripurna ini. Saya kira itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Dasar rapat Banmus adalah berdasarkan paripurna malam hari ini. Saya kira itu Pak Hendra ya. Bapak Ibu sekalian, apakah disetujui? Disetujui hari Senin pukul 9.00 Banmus? Baik, terima kasih.
Dengan demikian, seluruh rangkaian pembicaraan tingkat 2 dalam rangka pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2022 telah selesai. Demikian, dan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, rapat ini kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua izin. Momen ini adalah momen yang viral. Saya minta Pak Bupati, Wakil Bupati kita foto bersama. Interupsi.